Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Elvina Artanti, Indri Duyanti, Putri Nur Alfiah, Ria Rosdiana, dan Firda Utami akan membahas mengenai pendidikan dasar kemanusiaan, perkembangan cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang akan kami bahas pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, pengertian cipta, yang kedua, pengertian rasa, yang ketiga, pengertian karsa, yang keempat, pengertian karya, yang kelima, dasa dharma kedua, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, dan yang keenam, pelaksanaan dasa dharma kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Pengertian cipta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. Adapun mencipta yaitu memusatkan pikiran atau angan-angan untuk mengadakan sesuatu, menciptakan yaitu menjadikan sesuatu yang baru tidak dengan bahan, membuat atau mengadakan sesuatu dengan kekuatan batin, membuat atau mengadakan sesuatu yang baru atau belum pernah ada, luar biasa, lain dari yang lain, membuat suatu hasil kesenian seperti mengarang lagu dan memahat patung. Jika dideskripsikan melalui gambar, makna cipta yaitu seperti yang ada pada gambar berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasa dapat diartikan sebagai tanggapan indera terhadap rangsangan syaraf seperti manis, pahit, masam terhadap indera pengecap atau panas, dingin, nyeri terhadap indera perasa. Lalu yang kedua, apa yang dialami oleh badan seperti pedih dan nyeri di perut merupakan gejala sakit lambung. Lalu yang ketiga, sifat rasa suatu benda seperti gula rasanya manis. Dan yang keempat, tanggapan hati terhadap sesuatu atau indera seperti sedih, bimbang, takut. Lalu yang terakhir yaitu pendapat atau pertimbangan mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Kata rasa memiliki arti yang melingkupi tanggapan manusia terhadap sesuatu yang dialami, dapat berupa tanggapan pengalaman sistem syaraf atau sensoris, fisik atau badan atau taktil, hati atau perasaan, yaitu mental emosional, dan pertimbangan nalar atau kognitif. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, maka seperti ini. Aspek rasa yaitu merupakan hal yang abstrak dan sulit dilihat. Bagaimana upaya menstimulasinya adalah dengan cara menstimulasi hal yang konkret. Stimulasi dilakukan melalui stimulasi sensoris terlebih dahulu, kemudian taktil, emosi, dan pertimbangan. Semakin tajam tanggapan mereka terhadap pengalaman fisik, semakin dapat membantu menajamkan tanggapan mereka terhadap hal yang lebih abstrak seperti halnya persoalan mental. Ketiga, pengertian karsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karsa dapat diartikan sebagai daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Yang kedua yaitu kehendak atau niat. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Motivasi adalah suatu proses untuk mengingatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
Motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Ma'mun 2005 memberikan dua definisi motivasi, yaitu suatu kekuatan atau power atau tenaga atau daya, suatu keadaan yang kompleks, dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Pengertian karya, Wiryo Martono menjelaskan bahwa pengertian berkarya bagi orang Jawa erat kaitannya dengan pengertian memayu ayuning bawana. Artinya, tidak ada maksud berkarya yang tidak menghaturkan keindahan dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan, itu terutama hasil karangan. Lebih lanjut, Wiryo Martono mengungkapkan pengertian yang identik dengan karya intinya adalah perbuatan tindakan, pekerjaan, urusan, tugas, pertunjukan, pesta, motif. Yang kedua yaitu perkembangan cipta, rasa, karsa, dan karya dalam pramuka. Cipta, rasa, dan karsa termasuk dalam Dasa Dharma Pramuka, yaitu dalam makna yang terkandung Dasa Dharma Pramuka ayat 2, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pada intinya, seluruh manusia termasuk anggota pramuka diharapkan dapat menggunakan seluruh inderanya untuk mengetahui makna seluruh ciptaan Tuhan. Dalam pramuka, perkembangan cipta, rasa, dan karsa memiliki makna para anggota pramuka dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan nantinya dapat menjadikan suatu kebudayaan yang dapat berguna. Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yaitu kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Dasa Dharma kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang. Secara alamiah, pramuka melimpahkan cinta kepada alam sekitarnya, yaitu benda alam, satwa, dan tumbuh-tumbuhan, kasih sayang kepada sesama manusia dan sesama hidup, serta menjaga kelestariannya. Kelestarian benda alam, satwa, dan tumbuh-tumbuhan perlu dijaga dan dipelihara karena hutan tanah, pantai, fauna, dan flora, serta laut merupakan sumber alam yang perlu dikembangkan untuk menunjang kehidupan generasi kini dan dipelihara kelestariannya untuk kehidupan generasi mendatang. Sebagai seorang pramuka, menganggap pramuka lainnya, baik dan di Indonesia maupun dari bangsa lain, sebagai saudaranya karena masing-masing mempunyai satya dan dharma sebagai ketentuan moral. Pramuka Indonesia yang bertujuan menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, sudah sepantasnya lah jika ia berusaha meninggalkan watak yang dapat menjauhkan ia dengan ciptaan Tuhan lainnya, dengan memiliki sifat-sifat yang penuh rasa cinta dan kasih sayang. Dharma ini adalah tuntutan untuk mengamalkan sila kedua dari Pancasila. Pelaksanaan dasar Dharma kedua dalam kehidupan sehari-hari. Membawa peserta didik ke alam bebas, kebun raya, agar mengetahui dan mengenal berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Anjurkanlah kepada mereka memelihara tanaman di rumah masing-masing. Hal ini dapat dijadikan persyaratan untuk mencapai tanda kecakapan khusus. Begitu pula halnya sikap kita terhadap binatang. Perkenalkan peserta didik dengan sifat masing-masing jenis binatang untuk mengetahui manfaatnya. Anjurkan juga memelihara dengan baik binatang yang mereka miliki. Manusia tidak lepas dari perwujudan kerendahan diri manusia sebagai makhluk terhadap keagungan penciptanya. Ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa wajib dihayati sepanjang hidup. Di samping itu, perlu membangun watak utama antara lain tidak mementingkan diri pribadi,
menghargai orang lain meskipun tidak sebangsa dan seagama. Demikian pula bersaudara dengan pramuka sedunia. Siapapun yang kita kenal dan kita dekati, lambat laun akan timbul rasa cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Rasa inilah yang dapat mengunggah rasa dekat dengan Al-Khaliq, karena tidak terhalang oleh rasa benci, marah, dan sifat-sifat yang tidak terpuji. Dengan demikian, kita menyadari keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.